Halo sahabat Jobseeker, berjumpa lagi di channel Arenary, satu-satunya channel yang fokus membahas seputar persiapan memasuki dunia kerja, edukasi, motivasi, dan juga info lowongan kerja terupdate. Umumnya attitude dulu baru skill atau keahlian. Ya, kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap Jobseeker di dalam dunia kerja. Jika kamu seorang pencari kerja, maka persoalan sikap memang sudah seharusnya kamu prioritaskan. Untuk itu, memahami etika di dalam melamar pekerjaan sangatlah penting sebagai tahap paling awal sebelum terjun ke dalam lika-liku di dunia pekerjaan. Karena etika yang kamu tunjukkan akan menentukan masa depanmu. Di edisi kali ini kami akan membahas bagaimana etika di dalam melamar pekerjaan yang baik agar perusahaan tertarik merekrut kamu baik secara langsung maupun menggunakan email. Tapi sebelum membahas topik kita lebih jauh, ada baiknya dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like juga videonya, serta nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari kami. Dapatkan ribuan info lowongan kerja terbaru untuk tamatan pendidikan, SMA, SMK, diploma, hingga sarjana cukup dengan mengunduh aplikasi Kita Lulus, sebuah platform lowongan kerja terpercaya yang aman karena dilindungi oleh Kominfo serta sangat transparan yang dapat membantu para job seeker untuk terhubung secara langsung dengan HRD atau pemilik usaha melalui WhatsApp. Sehingga jangan heran karena banyak dari mereka yang sudah terbukti cepat dalam mendapatkan panggilan kerja berkat aplikasi Kita Lulus ini. Keaslian pekerjaan dijamin, no perusahaan bodong, no hoax, dan juga no tipu-tipu. Bersama aplikasi Kita Lulus, melamar kerja menjadi aman, dekat, dan juga cepat. Untuk link download aplikasi Kita Lulus telah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini. Tips melamar kerja agar perusahaan tertarik menerima Anda. 1. Jujur di dalam menunjukkan data diri. Sejak menuliskan profil di dalam kurikulum vitae yang kamu buat, kejujuran haruslah sudah kamu pegang. Seluruh data yang kamu tulis harus dipastikan kebenarannya, mulai dari data pribadi, latar belakang pendidikan, hingga pengalaman kerja. Merekayasa mungkin saja akan memberikan nilai tambah di hadapan HRD perusahaan, tapi ingat, itu pasti akan menjadi masalah di kemudian hari. Ketika kelak kamu akan benar-benar terjun di dunia kerja, yang kamu akan tunjukkan itu bukan lagi tentang data-data tersebut, melainkan keahlian yang secara nyata telah kamu miliki. Kebohongan yang kamu buat pada akhirnya akan berpotensi terkuak seiring waktu. Nah, jika sudah ketahuan bohong, maka bisa jadi kamu akan di blacklist. Bahkan kalau dianggap merugikan, tidak menutup kemungkinan kamu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Selain data diri yang jujur, kalian juga harus memperhatikan tampilan CV yang menjadi nilai tambah diri kamu di mata HRD. Sebagai bentuk profesional kamu juga di dalam menyampaikan data diri yang elegan namun tidak terkesan sembarangan. Buat kalian yang mungkin kebingungan di dalam mendesain membuat CV, tenang saja ya, tim kreatif kami akan membantu kalian agar segera memiliki CV dengan tampilan yang profesional serta elegan. Jasa pembuatan CV profesional. Buat kalian yang ingin punya CV keren, menarik, dan juga profesional, percayakan saja ke jasa CV profesional yang CV-nya sudah paten terbukti paling cepat dilirik oleh HRD. Apa saja kelebihan serta fasilitas yang bisa kalian terima? 1. Kalian bebas pilih template CV sesuka hati kalian. Yang kedua, CV akan dibuat dalam format Word, JPG, dan juga PDF. 3. Gratis pembuatan surat lamaran kerja yang benar. 4. Bebas revisi sampai fix tanpa merubah template yang kalian pilih. 5. Proses cepat, nggak pakai lama dan nggak pakai ribet. 6. Gratis elektronik modul senilai 350.000 yang berisikan materi seputar persiapan memasuki dunia kerja serta contoh pertanyaan-pertanyaan dan jawaban interview kerja. Dapatkan segera harga promo spesial di bulan ini cukup dengan hanya, maka kalian sudah berhak mendapatkan semua fasilitas. Hubungi segera jasa CV profesional melalui nomor WhatsApp berikut, atau follow Instagramnya di jasa_CV profesional. Raih pekerjaan impianmu bersama jasa CV profesional, aman, amanah, dan juga terpercaya. 2. Komitmen dengan pekerjaan yang dilamar. Sadarkah kamu apa yang dihadapkan perusahaan ketika membuka lowongan pekerjaan? Jawabannya adalah sumber daya manusia yang bisa berkontribusi secara optimal sesuai dengan standar kerja perusahaan. Mereka pastinya akan kesal jika yang melamar adalah orang-orang yang tidak punya komitmen ketika sudah diikat oleh perusahaan.
Dengan memahami hal ini, sudah sepatutnya ketika kamu menancapkan komitmen ketika memutuskan mengirim surat lamaran pekerjaan, jangan sampai niatmu hanya main-main atau sekedar mengisi waktu luang saja. Lebih parah lagi nih, jika kamu melamar pekerjaan yang kamu tidak memiliki minat atau keahlian di dalamnya. Kelakuan yang semacam ini pasti akan merugikan perusahaan. Andai kata kamu berhasil diterima, kamu tak akan bertahan lama dan membuat perusahaan pastinya akan memulai langkah baru lagi untuk mencari pegawai yang baru. 3. Pahami ketentuan pengiriman lamaran. Ketika perusahaan membuka lowongan pekerjaan, mereka pasti akan memberikan berbagai ketentuan. Tidak sembarang orang bisa masuk bergabung di dalam tim. Jangankan perusahaan besar, untuk pekerjaan di perusahaan kecil saja ini juga berlaku loh. Setiap perusahaan pasti memiliki standar, syarat, dan ketentuan masing-masing. Maka sudah sepatutnya kamu juga harus mengikuti ketentuan tersebut. Tak perlu mempertanyakan, menggerutu, ataupun mempermasalahkan setiap ketentuan yang diberikan. Setiap perusahaan pasti punya pertimbangan tersendiri ketika menetapkan ketentuan. Mulai dari waktu penerimaan, syarat penerimaan, tes yang diminta, dan sebagainya. Sebagai pelamar kerja yang baik, kamu ikuti saja ya semaksimal mungkin. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang taat aturan. Toh saat kerja nanti bisa jadi ketentuan tersebut merupakan hal yang wajib untuk diikuti. 4. Buatlah surat lamaran kerja yang formal. Memang benar sih di zaman sekarang ada perusahaan-perusahaan yang membangun kesan lebih santai. Maka ketika meminta calon pekerja membuat surat lamaran kerja, mereka tidak terlalu memperhatikan bagaimana sistematika surat yang benar. Namun tampaknya masih jauh lebih banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih memperhatikan masalah ini. Oleh karena itu, di dalam menyusun lamaran kerja, kamu perlu pelajari surat yang standar saja. Gak usah yang aneh-aneh dulu ya. Sistematika di dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu minimal harus memuat diantaranya tanggal surat, lampiran atau hal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi, kemudian penutup, serta yang terakhir itu adalah tanda tangan serta nama jelas. Jika surat lamaran kerja dibuat dalam bentuk fisik, pastikan juga ya kertasnya harus dalam keadaan bersih dan tidak sobek. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar serius di dalam melamar pekerjaan tersebut. 5. Lengkapi dokumen yang diminta. Sebenarnya buat apa sih melampirkan dokumen-dokumen saat melamar kerja? Tentu saja fungsinya adalah untuk menjadikan bukti yang membenarkan data-data kamu di dalam CV. Maka idealnya, berbagai hal yang kamu utarakan di dalam CV disajikan pula dengan dokumen pendukungnya. Ketika kamu katakan punya keahlian desain, maka dokumen apa yang dapat membuktikannya? Mungkin kamu bisa coba tunjukkan hasil karya lewat portofolio, serta lampirkan juga sertifikat kursus atau pendidikan jika kamu pernah melaluinya. Begitu pula dengan dokumen-dokumen lainnya, lengkapi sesuai yang mereka minta. Keseriusan di dalam melengkapi dokumen juga merupakan bentuk kebaikanmu untuk perusahaan yang kamu tuju. Dengan berbagai lampiran yang diberikan, perusahaan akan terbantu dalam mempertimbangkan kamu sebagai pelamar. Siapa tahu, kebaikanmu ini akan dibalas dengan lancarnya jalanmu diterima kerja. 6. Perhatikan cara berkomunikasi. Ingatlah perusahaan yang kamu tuju itu adalah orang asing. Mereka bukan teman nongkrong yang lebih luwes dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, di dalam setiap proses yang membutuhkan komunikasi dengan perusahaan, bahasa juga harus diperhatikan. Pastikan setiap pilihan kata yang keluar terkategori sopan dan juga wajar. Percuma kalau keahlianmu oke, tapi cara berbahasanya kasar. Saat proses lamaran kerja, yang biasa dilihat langsung dengan mudah adalah aktivitas komunikasi ini. Begitu juga etika di dalam lamar kerja via email ataupun secara langsung. Prinsipnya sama aja kok. Berbahasa yang baik tetaplah harus digunakan. 7. Kirim lamaran saat hari dan jam kerja. Ketika surat lamaran beserta dokumen-dokumen pendukung sudah lengkap, kamu jangan buru-buru mengirimnya ya. Coba cari tahu dulu perusahaan yang kamu tuju, hari dan jam kerjanya bagaimana. Setelah mengetahuinya, kamu bisa mengetahui waktu yang tepat untuk mengirimkan lamaran. Pastikan bahwa lamaran dikirim saat perusahaan sedang beroperasi. Hal ini tidak hanya berlaku ketika lamaran dikirim secara offline. Saat online pun juga sebaiknya diperhatikan. Orang-orang yang ditugaskan untuk menerima lamaran bisa saja terganggu dengan kedatangan atau notifikasi darimu di luar dari jam kerja. Hal ini bisa saja justru menjadi nilai minus untuk kamu. 8. Jangan kirim lebih dari satu lamaran secara bersamaan. Poin ini berhubungan dengan cara melamar kerja secara online. Ketika kamu mengirimkan lamaran melalui email, pastikan bahwa alamat yang dituju hanya satu perusahaan saja. Jangan sampai mengirimkan email ke lebih dari satu perusahaan dalam satu kali klik atau ketukan. Andai kata kamu ingin melamar kerja di 2 perusahaan sekaligus, buatlah email secara terpisah.
Ketika melakukan copy paste, pastikan juga agar tidak salah sebut nama perusahaan. Meski mungkin ini lebih merepotkan, tapi ini menghindari anggapan buruk perusahaan tentangmu. Kamu pastinya nggak mau kan hal ini terjadi? 9. Responsif dan tunjukkan antusiasme. Ketika lamaran akhirnya benar-benar dikirim, maka perhatikanlah dengan serius saluran-saluran yang mungkin perusahaan akan menghubungimu, mulai dari email, SMS, panggilan langsung, ataupun bahkan WhatsApp. Ketika lamaranmu berbalas panggilan untuk melakukan tahapan tertentu, jangan biarkan perusahaan menunggu terlalu lama. Tunjukkan bahwa kamu adalah pelamar kerja yang responsif dan juga antusias. Keduanya ini adalah sikap positif yang akan memberi kesan yang sangat baik. Di dunia kerja, tentunya kedua hal ini juga akan menjadi wujud attitude yang sangat penting. Kemajuan perusahaan membutuhkan karyawan yang sigap dan juga cepat. Apalagi jika perusahaan yang kamu tuju terkategori sebagai perusahaan Fast Moving Consumer Good atau FMCG. Nah sahabat Jobseeker, agar semua etika di dalam melamar pekerjaan ini bisa diwujudkan, tentunya membutuhkan pembiasaan diri. Jika sebelumnya kurang terbiasa melakukannya, pasti akan sedikit lebih berat. Tapi percayalah, usahamu nantinya tidak akan sia-sia. Semoga tips kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, kami pamit undur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like videonya, dan jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari kami.